Stay at home. Jangan keluar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat Jaskar. Nah, kali ini Jaskar Project bakalan membuat video. Ya, dimana video ini Jaskar Project akan membuat, dimana akhir-akhir ini beredar video viral di Bali, dimana seorang dosen menghina budaya Bali, adat istiadat Bali, dan tradisi-tradisi Bali. Dan di sini juga saya memiliki bintang tamu yang khusus mengerti persoalan ini, yaitu Bliswar. Nah, kebetulan Bliswar ini adalah Ketua Umum Aliansi Pemuda Indo-Bali, di mana organisasi ini adalah organisasi terbesar di Bali juga. Nah, kali ini pas sekali dengan persoalan yang kita bahas, di mana Bliswar pernah nggak melihat video-video yang membahas tentang Bali dan ya gimana ya, seorang dosen itu loh gitu ya. Nah, ya Sempat geram ya. Nah, kini Bliswar ini saya sih sudah merangkum beberapa pertanyaan, di mana saya minta bantuan Bliswar agar menjawab pertanyaan ini dan tidak tadi miskomunikasi lah. Apa yang dibilang sama dosen itu dengan kenyataan itu sangat berbeda lah yang saya rasakan gitu. Tapi saya butuh Bliswar karena sangat mengerti di bidang ini gitu. Nah, pertanyaan yang saya tanyakan, dosen itu mengatakan kenapa kita tidak boleh membaca kitab suci Weda. Coba Bli jelaskan apakah itu benar, Bli? Mungkin sebelum dia menjelaskan, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Jaskar Project ya sebelumnya. Karena setiap manusia juga ada kekurangan dan kelebihannya. Dia akan berusaha menjawab semampunya, sebisa yang setahunya. Ya, tadi pertanyaan tadi, apakah benar kita tidak bisa membaca Weda seperti itu? Mungkin ada yang keliru di sini. Karena pada intinya zaman dulu itu leluhur kita memang sangat mensakralkan ajaran-ajaran suci itu, tapi ada alasannya kenapa orang kecil tidak bisa membacanya itu. Kenapa? Dalam Weda dikatakan takut dengan orang bodoh. Yang dimaksud adalah ketika kita belajar Weda harus ada penuntun, harus ada guru. Karena apa? Biar tidak terjadi penafsiran-penafsiran yang di luar dari konteks Weda itu sendiri, agar itu tidak diplesetkan. Itu sebenarnya. Kita boleh belajar, yang penting ada guru mengarahkan kita agar penafsiran kita sesuai dengan tujuan dari Weda itu sendiri. Itu ya. Biar tidak ada kesalahan-kesalahan pemahaman, sehingga kegagalan pemahaman itu akan membuat karakter atau fenomena atau pengetahuan baru, sehingga apa yang diajarkan tidak akan benar. Iya, kan pada dasarnya boleh membaca asalkan ada guru. Iya. Biar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran gitu ya. Nah, ini juga Bli, saya tanyakan pertanyaan kedua langsung Bli ya. Dosen itu kan mengatakan Brahma, Wisnu, Siwa dan setelah itu mengatakan kenapa Tuhan itu banyak Bli. Nah, itu menarik Bli. Mungkin kalau dia di sini bekerja dari sejarah deh ya. Mungkin dulu ibu ini pernah dapat pelajaran sejarah atau enggak? Karena sudah dijelaskan dalam pelajaran sejarah itu ada pada saat zaman Mesolitikum itu ada kepercayaan leluhur Indonesia atau bangsa Indonesia, ada animisme dan dinamisme. Habis itu ada monoteisme dan politeisme. Nah, sekarang kalau sesuai dengan sejarah itu, politeisme itu adalah bagaimana bangsa Indonesia, artinya suku Nusantara yang terdahulu itu memang meyakini banyak Tuhan, menyebutnya dengan dewa-dewa. Itu artinya ketika mereka bingung, ibu desa bingung, mungkin dia tidak mempelajari lebih dalam apa sih Trimurti itu sesungguhnya seperti itu. Karena kalau kita berbicara masalah Tuhan, tetap Tuhan kita satu, Dia Sang Yang Dewasa. Ya, itu kan sebutannya. Yang kalau dewa-dewanya memang banyak, artinya dalam adat itu kan manifestasi dari Dia Sang Yang Dewasa. Di Brahma, yaitu saat beliau bertugas sebagai pencipta, itu kan Brahma sebagai pemelihara, Wisnu sebagai pelebur Siwa.
artinya sesuai dengan manifestasi jasa yang dewasa itu banyak ya, Brahma, Wisnu, Siwa, Iswara, Mahadewa, Rudra, nah, semua itu ada sesuai dengan fungsinya, sehingga kita memuja beliau saat difungsikan seperti apa. Berarti kan tadi sekian beliau katakan kita ini mengenal satu Tuhan, yaitu Dasa Yang Dewasa. Iya. Dasa itu adalah dewa-dewa. Dewa-dewa. Oh iya, seperti itu. Nah, saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga beliau. Nah, dosa itu kan mengatakan apa artinya ngaben? Ngaben ngabis-ngabisin biaya, orang miskin dan sebagainya harus ngaben. Oh, beli gimana nih? Ini dah kadang-kadang kita tidak paham tapi kita berkomentar ya. Iya, iya. Dalam warisan leluhur kita sudah disediakan pakem. Ngaben itu sesungguhnya bukan ngabis-ngabisin, tidak. Ngaben itu memiliki filosofi deh, artinya bagaimana ngaben itu adalah proses pengembalian Panca Mahabuddha ke asalnya. Itu artinya habis itu bagaimana mengembalikan unsur Buana Alit ke Buana Agung alam semesta ini. Dalam yatnya pun dalam upacara, takaran upacara itu ada liste padia utama. Yang mana kita mau ini? Nah, artinya dalam utama pun dibagi 3. Ada utamaning utama, madyaning utama, nistaning utama. Habis itu di madya begitu juga. Lagi di nista. Nah, sekarang kita melakukan yatnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan jor-joran, jangan memaksa, sehingga apa? Terwujudlah konsep yatnya itu, korban yang tulus ikhlas. Jangan sampai karena yatnya kita punya utang banyak kan berbahaya nih, tidak sesuai dengan konsep-konsep yang diwariskan oleh leluhur kita. Mungkin itu artinya mungkin ibu perlu dosen perlu belajar lah lebih banyak sebelum berkomentar kan begitu. Soalnya pada dasarnya yatnya itu kan ada katanya, akhirnya kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita punya. Nah, gitu. sesuai dengan kemampuan kita lah, agar tidak menyiksa itu memberatkan kita, ini berbahaya. Ya itu kan mungkin kurang pahamnya ibu mungkin, atau baru sehari mungkin di Bali. Nah, dijalankan yang keempat beliau. Dosa itu kan mengatakan Hindu di Bali menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin itu beliau. Itu perlu luruskan banget nih beliau. Iya, artinya ketika orang tidak memahami data persembahyaan atau cara kita untuk memuja ide sang yang dewasa itu memang kadang-kadang begitu. Karena pada intinya kita menyembah berhala, bukan. Itu adalah simbolisasi sebagai pusat konsentrasi, sebagai alat untuk menuju alam beliau, menuju konsentrasi beliau. Karena pada intinya kita sebagai manusia untuk mendidik fokuskan sesuatu harus ada alat. Tidak mungkin tidak. Ini jembatan, ada upakaranya, pelinggih itu adalah jembatan untuk kita menuju titik konsentrasi kepada ide sang yang dewasa, sehingga kita dibilang memuja berhala, patung, batu, silakan. Mereka tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi dengan kita, sehingga orang berkomentar biarkanlah. Tapi untuk generasi muda kita janganlah, kita harus paham bahwa itu bukan berhala, tapi itu adalah sebuah alat untuk konsentrasi, sehingga lebih mudah lah kita kusyuk dalam melakukan persembahyaan, meditasi atau apa. Itu harus ada alatnya. Apalagi masa-masa kita pikiran pemuda itu masih buyar deh. Artinya saat konsentrasi harus ada alat untuk mengikat lah pikiran kita. Sekarang jelaskan nih, setelah pohon kita dibilang memuja pohon gitu. Padahal leluhur kita di Nusantara sangat hebat ya. Karena mereka tidak belajar ilmiah, tapi mereka sudah melestarikan budaya ini. Kenapa menurut yang pribadi itu adalah ajaran sangat luar biasa. Kenapa pohon tidak dibilang memuja gitu? Tidak, kita berterima kasih deh, menghormati. Karena apa? Setiap waktu, setiap menit, setiap detik kita diberikan oksigen oleh mereka, sehingga wajar kita mengungkapkan rasa terima kasih kepada mereka, kepada pohon-pohon ini. Sehingga orang Bali ada pohon besar ya, dikasih sabun poleng, dibilang ingat
dan sebagainya. Tujuannya apa? Biar generasinya tetap menjaga. Karena apa? Leluhur kita sudah tahu ini sumber oksigen. Kalau tidak ada oksigen ya silahkan bernapas. Dengan apa? Dengan karbon dioksida. Iya. Silahkan. Bisa. Itu dia sebenarnya pohon itu rasa kita mensyukuri, Iya, menghormati karena dia Iya. sudah membantu kehidupan kita. Ya begitulah Bu jawabannya Bu. Nah Bli, ini pertanyaan yang paling menyakitkan sih di benak saya sendiri. Nah, dosa itu kan mengatakan setan terbesar di dunia salah satunya di Bali. Berada di Bali. Kenapa banyak? Karena dijemput setannya pakai sesajen. Oh, sesajen. Aduh, ini dah kita gagal paham ya. Ya. Pada intinya itu kan ada ayatnya bagaimana kita menghormati dari desa yang dewasa dalam artian kita membuat banten, bilang apa banten lah. Ya, tetapi sesungguhnya beliau tidak pernah meminta. Ya. Tapi kan karena keikhlasan kita, Ya. artinya rasa wujud bakti kita kepada beliau, kita mempersembahkan banten. Habis itu mengundang setan, kalau mungkin dibilang upacara budayanya, artinya mengundang setan ya silakan Bu. Tapi kami di Bali itu mengenal konsep harmonisasi, karena di Bali ini tidak mungkin kita pisahkan alam skala dan skala. Artinya dua alam ini harus ada dalam kehidupan ini, sehingga pada intinya kita tidak pernah mengusir, kita tidak pernah membunuh kekuatan di luar kehidupan kita, tapi mengajak mengharmonisasi agar kekuatan-kekuatan itu bisa membantu kita dan menjaga kita. Itu tujuan kita sebenarnya di Bali, bukan artinya mengundang silahkanlah ibu bilang apa, tapi menurut kami ini adalah sesuatu yang memang luar biasa. Pada intinya ke manusia dan makhluk selain manusia kan diciptakan oleh Tuhan juga. Berarti kalau kita bisa memusnahkan kan kita lebih hebat daripada Tuhan. Iya. Sehingga pada intinya mari kita saling menghormati untuk sebuah harmonisasi. Kalau kami begitu, kalau yang berpikiran sebagai generasi Hindu di Bali itu. Ya. Karena tradisi yang diwariskan pasti ada tujuannya. Walaupun dulu leluhur kita tidak mampu menjelaskan. Iya. Tetapi tujuannya pasti sangat luar biasa. Betul. Saya sih sependapat dengan beli itu pas ibarat Kopinya ya. dulu, Minum dulu. Memang wujud kita saling menghargai lah terhadap, karena kan dunia ini bukan dunia kita aja kan. Iya. Ada lagi dunia lebih di luar dari dunia kita gitu. Itu percaya tidak percaya Iya. itu ada deh. Sering sekali setiap orang akan mengalaminya. Nah ini lagi beli pertanyaan yang cukup gimana ya, mungkin menyakitkan dan aneh sih mungkin ya, dimana dosen itu mengatakan roh kakeknya tuh memites ke badan dia dan dia mengeluarkan warnanya hitam. Bisa dikeluarkan nih, gimana beli? Ngeri sekali pernyataan. Iya. Dia bisa sehebat itu gitu. Iya. Kalau menurut dia sendiri, pandangan dia mitis itu adalah sebuah reinkarnasi. Iya. Reinkarnasi itu adalah sebuah kelahiran. Iya. Itu pasti dalam kehidupan. Kalau dia menyikapi bahwa ketika bisa kakek mitis di badan kita, iya deh. Karena gen kita, DNA kita Iya. kan berasal dari beliau. Ya betul. Sehingga beberapa sifatnya mungkin akan sama dengan karakter kita, perilaku kita, tingkah laku kita. Karena apa? Dari saya contohnya, dari kakek saya, kumpi saya, cici saya, buyut saya pasti turunnya ke saya. Karena gennya pasti ada Iya. dalam tubuh saya. Sehingga kalau ibu itu bisa mengeluarkan gennya sendiri, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ibu itu hebatnya, lebih hebat daripada Tuhannya sendiri. Karena apa? Dia bisa mengeluarkan gen yang ada dalam tubuhnya. Apalagi berbentuk hitam deh. Kalau saya mungkin kurang paham ya dengan pernyataannya, apakah dia yang keblinger atau gimana? Dimana bisa orang menghilangkan gennya sendiri. Mungkin ini bayangannya itu mungkin yang dibilang hitam tuh bayangannya dia bisa. Mungkin karena lampunya besar, Iya. lampunya keras di bawah, di belakang ada Iya, bayangan iya. hitam. Mungkin itu yang keluar, mungkin iya. Nah ini dia juga beli. Nah akhir-akhir baru-baru ini setelah dia membuat viral dengan video itu dan beberapa hari ini dia mengeluarkan statement permintaan maaf
Gitu Beli. Gimana pendapat Beli itu setelah mencaci maki, menghina rakyat Bali dan agama Hindu di Bali. Sekarang minta maaf gitu seperti itu Beli. Gimana rasanya Beli? Ya gini ya deh. Sebenarnya setelah dia teliti kan video itu sudah 2 tahun. Udah tahu ya? 2 tahun. Artinya saat dia berbicara 2 tahun lalu, menurut saya dia tidak akan tahu efeknya akan seperti itu. Mungkin ya. Tetapi apapun efeknya hari ini, dia sudah bicara 2 tahun yang lalu, hari ini dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan. Karena kami pemuda Hindu di Bali mendengar pernyataan ibu itu sangat marah sebenarnya. Tapi kami mengungkapkan marahnya itu tidak artinya harus berontak. Ya. Kami juga ada edukasi seperti di video seperti ini, mungkin proses seperti ini untuk menjelaskan apa sih konsep leluhur kita. Tapi sangat disayangkan sekali ya. Seorang dosen sudah intelektualnya kalau sudah S3 kan, udah mumpuni intelektualnya, dan malah dia berbicara dan membuat kebinekaan kita menjadi terusik lah, keharmonisan kita terusik, NKRI juga terusik dengan perilaku seperti ini. Mudah-mudahan ibu ini memang betul bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, sehingga dia membuktikan diri bahwa dia anak bangsa yang memang memiliki tanggung jawab, bukan anak bangsa yang pengecut. Apalagi kemarin sudah minta maaf dengan materai 10.000. Ini kan gimana agama Hindu menyikapi pemudanya, pasti berontak dengan hal-hal seperti ini. Karena apa? Jangan sampai muncul bodesa yang lain lagi di kemudian hari ketika ini tidak disikapi secara mungkin para penegak hukum berharap memang memberilah pelajaran atau efek jerah kepada pelaku penghina agama, sehingga negara ini bisa harmonis seperti harapan kita bersama kan begitu. Nah Bli, ini pertanyaan terakhir Bli. Bagaimanakah langkah dari Aliansi Pemuda Hindu Bali terhadap kasus seperti ini Bli? Langkah kita yang jelas deh. Kalau secara pribadi, ibu itu kan kemarin sudah minta maaf. Iya. Artinya demi rasa kemanusiaan kita memaafkan. Tapi secara lembaga, karena ini negara hukum, ya harus tetap lanjut prosesnya. Karena kita melihat berapa kasus-kasus di Indonesia itu berkaitan dengan kalau yang sebut ini adalah pelecehan agama, penodaan agama. Itu memang harus diproses. Ahok aja diproses, apalagi ibu ini harus diproses. Ini sebuah keharusan, keadilan lah, asas keadilan, biar agar tidak ini menimbulkan polemik bagi bangsa ini seperti itu. Betul sebenarnya. Soalnya kita kan mengenal kita nih ibarat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan kita mempunyai tradisi budaya yang berbeda dan mengakui agama lebih dari satu. Kan betul jadinya ibu ini kurang menghargai perbedaan gitu. Kebinekaan. Soalnya kalau ibu tahu dari setiap wilayah di Indonesia itu memang berbeda-beda adat dan tradisinya. Itu kan jadinya mobil dulu. Ada. Kan seperti itu kan ya. Makanya ibu tuh mungkin terlalu gimana gitu dengan agamanya yang sekarang, sehingga melupakan agama yang dulu, padahal dari kecil agama yang dulu juga yang membesarkan, ya kan? Jadi jadinya juga lupa gitu. Ya artinya memang namanya perjalanan manusia, itu perjalanan kita hargai perjalanan beliau seperti apa. Yang jelas suatu saat jangan begini lagi lah. Iya betul. Ya karena wacananya itu sangat menyakiti, menodai dan melukai seutuhan Hindu kita yang ada di Nusantara itu. Artinya seperti di dalam bahasa saya percaya slogan itu, kita sebagai manusia itu adalah utama, karena kita dapat melepaskan diri dari kesengsaraan itu dengan berbuat baik. Itu yang selalu saya ingat. Itu artinya ayolah Bu, kita sekarang sudah jadi manusia di lahir, ayo gunakan saat kesempatan ini menjadi manusia, berbuat baiklah.
janganlah dipakai mencela agama lain. Walaupun ibu pernah beragama Hindu dulu, tapi karena hari ini sudah berbeda agama, ya tidak masalah, saya tidak akan mempersalahkan itu. Tapi mari saling menghormati demi keutuhan bangsa dan negara, karena dalam negara kita sudah diatur dalam undang-undang bahwa kita bebas memeluk agama itu masing-masing tanpa paksaan, itu kan sudah jelas. Tapi pada intinya janganlah kita saling menjelek-jelekan, mari kita saling menghormati agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, kebinekaan kita memang terimplementasikan di bangsa yang sangat majemuk ini. Terima kasih Beli, terima kasih juga telah menjawab semua pertanyaan saya. Jadinya teman-teman yang mungkin beranggapan negatif dengan Bali sekarang bisa mendengar bahwa Bali itu bagus loh, tetap bagus dengan tradisi dan budayanya, bahkan pariwisatanya pun bagus dan top, walaupun dibilang banyak setan gitu. Dibilang banyak setan tapi gemerlap di dalamnya, sehingga banyak pariwisatanya maju, semuanya makmur. Dan sekian dari saya, sekian dari Jaskar Project, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.